Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali di semester sekarang. Adapun semester sekarang itu yang akan kita bahas mengenai kajian keamanan jaringan komputer. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat ilahi karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, ya, nikmat iman dalam melaksanakan perkuliahan kali ini. Baik, sebelum kita bahas tentang sedikit pemaparan mata kuliah keamanan jaringan ini, sedikit saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah ini, mempelajari tentang apa gitu kan ya. Di sini itu yang akan kita bahas mengenai dasar-dasar meliputi konsep jaringan, topologi model, TCP/IP, TCP/IP layer, pemasangan kabel yang dapat digunakan sebagai media transmisi dan penghantar data. Adapun di sini untuk mengkonfigurasi dalam berbagai aspek data pada satu jaringan yang berbeda dengan operasi mengklarifikasikan alamat IP address, ya, yang diimplementasikan pada sebuah jaringan dengan cara client server, serta mata kuliah ini yang menjadi penunjang dasar untuk dilanjutkan ke mata kuliahnya di semester yang selanjutnya. Adapun di sini beberapa topik bahasan yang akan dibahas mengenai yang pertama mengenai konsep dasar keamanan jaringan komputer. Nah, di sini itu nanti akan dibahas seperti apa dan bagaimana mengenai teknik keamanan jaringan komputer itu dari awalnya sampai dengan cara kinerjanya itu seperti apa. Yang kedua, untuk komponen dasar keamanan sistem informasi, kita akan mempelajari dengan yang namanya kriptografi enkripsi, ya. Kita akan beberapa menjelaskan tentang bagaimana dan seperti apa itu kriptografi. Yang selanjutnya mengenai sumber lubang keamanan, melakukan pengujian sistem keamanan jaringan dan penggunaan program pemantau jaringan. Ini nanti ada operating system yang akan digunakan secara online, juga ada pengaturan password dan penutupan servis yang tidak digunakan, ada firewall hardware, software, dan keuntungan penggunaannya. Selain itu, selanjutnya adalah mengenai keamanan server dan klien www, atau web server, IP root, VLAN, virus, pencegahan dan perlindungan data dari virus, ya, bagaimana cara setting keamanan pada jaringan web server. Nah, selanjutnya ada IP address, utility pencari informasi pada jaringan, keamanan sistem wireless, dan network security. Nah, adapun di sini mengenai daftar pustaka yang digunakan, yang paling utama adalah dari Budi Raharjo, terbitan tahun 2002, keamanan sistem informasi berbasis internet, dari PT Insan Indonesia dan PT Indosik Jakarta. Kita referensi ada juga dari Brenton tahun 2003 tentang network security yang dikeluarkan buku oleh PT Elek Media Komputindo Jakarta. Yang selanjutnya ada Wahana Komputer, pengembangan jaringan berbasis Linux, ya. Ini karangan dari Andi Yogyakarta dan bahan yang lainnya dari internet. Nah, adapun untuk selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan bagaimana tekniknya untuk penilaiannya. Nah, untuk teknik penilaian di sini ada yang pertama ada presensi kehadiran, ya. Kita ada 14 kehadiran ditambah UTS dan UAS jadi 16. Ada kuis, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan UAS, ya. Nah, tadi sedikit dibahas mengenai bagaimana korelasinya mengenai keamanan jaringan komputer itu, korelasinya dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Di antaranya landasan keamanan jaringan ada salah satunya dibahas tentang data dan informasi dalam jaringan adalah amanah. Pengelolaan harus menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan. Di sini dibahas tentang amanah, yaitu ada dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ada juga yang selanjutnya tentang seperti aktivitas manusia yang dicatat malaikat, begitu juga aktivitas digital menggunakan log yang harus dijaga dan bisa jadi bukti. Ada itu kaitannya dengan Quran surat Yasin
ayat 65 dan Quran surat Qaf 18 antara yang ini diantaranya hijab dan amal dan jejak amal perbuatan. Yang ketiga, keadilan. Dalam keamanan jaringan, akses harus diatur secara adil, tidak merugikan atau diskriminatif. Ya, seperti di sini itu dalam keamanan yang harus berkeadilan itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 dan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Adapun untuk etika, prinsip etika yang relevan dalam mata kuliah ini, larangan tajasus atau memata-matai ya. Quran surat Hujurat ayat 12 melarang memata-matai dalam konteks keamanan jaringan, network, jaringan dimonitoring jika menjaga keamanan untuk melanggar privasi tanpa alasan syar'i. Nah, untuk tren teknologi sekarang itu banyak sekali kasus yang seperti itu ya. Kita ngehack, bajak itu sebenarnya tidak boleh ya. Kalau misalkan tahu dengan aturan melarangan agama Islam itu, kalau lihat Quran surat Al-Hujurat, jangankan memata-matai atau menghack, itu tidak boleh karena itu privasi orang. Yang selanjutnya menjaga kehormatan dan privasi. Mencegah kebocoran data dan penggunaan sejalan dengan penggunaan martabat manusia ya. Dihack, dibobol itu sebenarnya tidak boleh ya. Yang selanjutnya, mengambil hak orang lain atau dikatakan dengan ghasb. Hacking, cracking, atau mencuri data adalah bentuk perampasan hak digital. Nah, adapun di sini, kaitannya dengan integrasi dalam perkuliahan itu seperti apa? Yang pertama tentang ada yang namanya serangan ransomware ya. Dibahas dari sisi teknis, kayak tadi yang dijelaskan ada kriptografi, backup. Dari sisi Islam, bahwa larangan memeras, jalim, dan mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Adapun nanti untuk praktikum konfigurasi firewall disertai dengan penjelasan bahwa ini bagian dari menjaga amanah dan mencegah dalam kemudaratan. Nah, adapun untuk topik diskusinya kita akan perbandingan hukum positif dalam rancangan undang-undang ITE ya, Informasi Transaksi Elektronik dengan prinsip syariah tentang kejahatan cyber. Nah, yang terakhir adalah tentang proyek untuk mahasiswa merancang kebijakan keamanan jaringan berbasis etika, misalkan SOP penggunaan internet yang sesuai syariah. Misalkan kalau misalkan syariah itu seperti apa, kalau misalkan ada beberapa akses yang bisa atau tidak bisa gunakan mahasiswa itu diblok. Mungkin itu saja pemaparan deskripsi singkat mengenai mata kuliah keamanan jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melakukan pertemuan lagi secara langsung. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.